أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fatifillah rahimakumullah. Malam hari ini kita lanjutkan membaca sirah nabawiyah, di mana bab yang akan kita baca adalah tentang al-jahru bid-dakwah. Tahapan berdakwah secara terang-terangan. Jadi Rasulullah SAW dalam berdakwah beliau lalui dengan tahapan-tahapan. Kemarin kita sudah membaca bagaimana Rasulullah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Maka sekarang kita akan membaca bab bagaimana dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Tahapan-tahapan itu penting untuk kita baca, karena seharusnya seperti itu pula nanti kita berdakwah. Jadi tidak semuanya harus disampaikan sekaligus di satu waktu, tidak. Ya, tidak harus disampaikan saat itu juga. Tidak semua yang benar harus disampaikan ketika itu juga. Tidak harus. Ya, jadi harus pahami tahapan-tahapan. Kira-kira mad'u yang didakwai ini sudah sampai derajat mana, kita sampaikan sesuai dengan pemahaman mereka. Saya ambil contoh misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal. Oh bocor. Mu'adz bin Jabal itu pernah menceritakan, kuntu ridfan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala himar. Saya pernah bonceng Rasulullah di belakang atau di atas keledai. Yuqalu lahu Ufair. Keledai itu diberi nama Ufair. Faqal, maka kemudian Rasulullah mengatakan, ya Mu'adz, tadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, apakah kamu tahu apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Qala, Mu'adz berkata, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasul mengatakan, fa inna haqqallahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu aw an ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba adalah hamba tadi menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah 'azza wa jalla alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak manusia, hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang atau hamba yang tidak berbuat syirik. Qala, kemudian Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas. Wahai Rasulullah, boleh enggak saya beritahukan kabar ini kepada manusia? Jawab Rasulullah, la tubasyirhum fayattakilu. Jangan kamu sampaikan ini kepada orang-orang, nanti mereka jadi ittikal, jadi malas beribadah. Lihat, Rasulullah menyampaikan kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, kamu tahu enggak hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Hak Allah atas hamba yaitu hamba tersebut beribadah menyembah Allah dan jangan syirik. Sudah. Hak hamba atas Allah hendaknya dia
Allah tidak akan mengadab dia selama dia tidak menyekutukan Allah. Itu suatu kebenaran. Tapi ketika Mu'adz mengatakan, Rasulullah boleh enggak hal ini saya sampaikan kepada orang-orang? Rasul mengatakan jangan. La tubasyirhum fayattaqilu. Jangan sampaikan. Nanti orang-orang malah jadi ittikal, gampang orang jadi yang penting saya tidak syirik, akhirnya malas melakukan ibadah-ibadah yang sunnah. Nah, ini kan sebenarnya pelajaran. Tidak semua yang benar itu harus disampaikan saat itu juga. Dilihat orangnya, kira-kira sudah siap nggak menerima hal itu. Kalau tidak, maka takutnya nanti malah keliru dalam menyikapi, sehingga malah lemah dalam melakukan ibadah. Paham ya? Nah, dalam dakwah seperti itu, Rasulullah SAW juga pakai tahapan-tahapan. Kadang Rasulullah SAW melakukan secara sembunyi-sembunyi. Nah, nanti Rasulullah juga melakukannya secara terang-terangan. Kita baca. Rasulullah SAW ketika berdakwah secara sembunyi-sembunyi sekitar 3 tahun, kemudian turun ayat surat Al-Hijr, ayat berapa? 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Dan juga turun ayat yang lain, wa anzir ashirataka al-aqrabin wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Surat Asy-Syu'ara. Fasda' bima tu'mar. Nah, ini perintah untuk mulai berdakwah secara terang-terangan. Udah, apa yang kamu perintahkan sekarang sampaikan secara terang-terangan. Maka ketika ayat ini turun, berarti sudah bukan saatnya lagi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Maka naiklah Rasulullah SAW ke atas bukit. Nah, itu antara Sof. Kalau sekarang yang pernah umroh, antara Sofa, tahu Sofa ya, sama Istana Raja. Ada bangunan besar itu, bangunan besar di samping Masjidil Haram, itu Istana Raja. Itu bukan hotel, itu Istana Raja. Nah, di situ dulu ada satu bukit. Nah, orang nyebutnya Bukit Abu Qubais. Nah, disitulah biasanya orang-orang kafir Quraisy ketika ada hal penting akan naik ke bukit itu, terus menyampaikan hal yang penting tersebut. Ketika turun perintah untuk terang-terangan dalam berdakwah, maka Rasulullah SAW langsung naik ke bukit itu. Ada juga yang mengatakan di Bukit Sofa, sebagian mengatakan di Abi Qubais, sekitar itu. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada kaumnya, ya Bani Fahr, ya Bani Adi. Semua kaumnya itu dipanggil satu persatu, hatta jitama'u, sampai semuanya ngumpul. Faja'ala alladhi lam yastati an yakhruja yursilu rasulan, yang tidak bisa datang dia akan ngirim utusan, liyanzura ma huwa, agar melihat apa yang terjadi. Faqala an-nabi, Rasulullah SAW kemudian naik ke bukit itu, kemudian mengatakan, ara'aitum law akhbartukum anna khailan fil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqi. Kata Rasulullah SAW, apa pendapat kalian seandainya aku beritahukan kepada kalian bahwa di sana ada pasukan berkuda di balik lembah itu yang akan menyerang kalian? Apakah kalian membenarkan aku? Kalian percaya enggak? Qalu ma jarabna 'alaika kadziba. Kaumnya mengatakan, ya kami percaya. Kenapa? Karena kami tidak pernah melihat engkau berdusta.
Qal fa inni nadhirun lakum baina yadayya adzabun syadid. Kemudian Rasul mengatakan, saya adalah pemberi peringatan untuk kalian dari azab yang pedih. Berdirilah Abu Lahab. Faqala Abu Lahab, tabban laka sa'iral yaum alihadza jama'tana. Celaka engkau. Abu Lahab ini siapa? Paman beliau sendiri. Celaka engkau sepanjang hari. Apakah hanya untuk hal ini engkau mengumpulkan kami? Fanazala qaulullahi ta'ala tabbat yada abi lahab. Ayat itu dikatakan oleh para ulama, itu kalau Abu Lahab cerdas, maka sebenarnya bisa digunakan untuk menyerang Rasulullah SAW. Lihat, ayatnya mengatakan tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka, binasa kedua tangan Abu Lahab. Terus isinya adalah celaan Allah terhadap Abu Lahab dan istrinya. Karena Abu Lahab nanti kemudian nyari istrinya, nyari kayu digunakan untuk ngalang-ngalangi jalan yang akan dilewati oleh Rasulullah, dibakar seperti itu. Maka Abu Lahab ini adalah tipe keluarga yang kompak suami istri. Cuma kompaknya adalah kan ada yang tipe keluarga seperti Abu Lahab, suami istri itu kompak banget, tapi dalam jadi provokator. Suami istri kompak sekali jadi provokator. Itu tipenya keluarga Abu Lahab. Bahkan nanti kompaknya sampai di akhirat. Nah, sebagian mengatakan maka Allah menyiksa Abu Lahab dibakar, terus istrinya itulah yang mengumpulkan kayu untuk membakar Abu Lahab. Wallahu a'lam bishawab. Ayat ini sebenarnya adalah celah bagi Abu Lahab untuk menyerang dakwah Rasulullah. Gimana? Coba. Kan tabat yada abi lahabi wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta dan apa yang ia kerjakan itu tidak memberikan kecukupan apa-apa. Saya selana dzata lahab, dia akan masuk ke dalam neraka yang memiliki api yang menyala-nyala. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya yang membawa kayu bakar. Fi jidha hablum min masad, di lehernya ada tali dari sabut. Mana celahnya? Kok ayat itu sebenarnya bisa digunakan Abu Lahab untuk menyerang? Coba pikir. Ini kalau udah itu mana kira-kira celahnya? Celahnya itu gini. Abu Lahab dalam ayat itu divonis pasti masuk neraka. Ya enggak? Abu Lahab masih hidup enggak? Seandainya Abu Lahab langsung asyhadu alla ilaha illallah, Abu Lahab langsung masuk Islam, maka kira-kira ayat itu gimana? Harusnya seperti itu enggak? Para ulama mengatakan ini sebenarnya celah Abu Lahab untuk menyerang dakwah Rasulullah. Tapi kalau Allah sudah menas sesuatu, maka itulah yang akan terjadi. Allah sudah mengatakan saya selana dzata lahab. Abu Lahab itu akan masuk ke dalam neraka yang memiliki api yang menyala-nyala. Padahal Abu Lahab masih hidup. Seandainya dia gunakan, wah, ya udah kalau gitu saya sekarang saya iman aja gitu kan. Saya iman aja. Oh, berarti ayatnya gimana? Tapi enggak. Ketika Allah sudah mengatakan seperti itu, ya udah akan seperti itu dan tidak akan pernah mungkin meleset. Nah, sehingga sampai akhir hayat pun Abu Lahab ya tetap dalam keadaan kafir. Dan tadi ya Abu Lahab terus ya udah saya tak syahadat, itu kira-kira ya gimana orang yang syahadat kok masuk? Tapi enggak, karena sudah dinas seperti itu. Paham ya? Dan muncul perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Lalu dalam surat Asy-Syu'ara disebutkan secara khusus, wa anzir ashirataka al-aqrabin. Berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ada pertanyaan, kenapa harus disebutkan keluarga? Kenapa enggak cukup dengan ayat yang umum? Nah, kita sudah belajar umum kan? Kenapa tidak cukup dengan ayat yang umum? Fasda' bima tu'mar. Udah, sekarang apa yang kamu diperintahkan
sampaikan secara terang-terangan. Itu kan sudah mencakup keseluruhan. Tapi kenapa kemudian diulangi dalam surat Asy-Syu'ara, berilah peringatan kepada keluargamu? Bukankah keluarga juga termasuk masyarakat secara umum? Para ulama mengatakan ini adalah isyarat tentang bagaimana tanggung jawab itu. Jadi tanggung jawab yang pertama adalah tanggung jawab seseorang kepada dirinya. Setelah dirinya, maka tanggung jawab kepada keluarganya. Baru setelah itu tanggung jawab kepada seluruh masyarakat yang dia pimpin. Itu urut-urutannya. Jadi dimulai dari tanggung jawab kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, baru kemudian kepada masyarakat umum. Nah, maka mulailah Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan, dan mulailah saat itu Rasulullah SAW mendapatkan gangguan yang lebih keras lagi, dan biasanya seperti itu. Mulai kemudian Rasulullah dikatakan gila, dikatakan tukang sihir, dikatakan begini. Bahkan kemudian mulai ganggu. Nah, ada yang kemudian mencekik Rasulullah SAW. Ada yang melempari beliau dengan kotoran seperti itu. Nah, kalau sudah mengalami seperti itu, orang berdakwah mendapatkan gangguan-gangguan seperti itu, ini sebenarnya tanda kalau dakwahnya itu akan menang. Ya buktinya apa? Kalau musuh sudah main kasar, biasanya orang yang main kasar itu sudah putus asa. Bapak main bola, waktu sudah mepet kalah, wah itu kan mulai main kasar. Ya, yang suka bola, bolanya gak kena sekilo yang penting kena. Itu biasanya orang kalau sudah main kasar, itu dia sudah yakin akan kalah. Maka sama. Ketika Rasulullah SAW ya sedikit banyak sudah mulai banyak pengikutnya. Awal-awalnya orang-orang kafir Quraisy ini ya belum main kasar banget, ya masih sekedar pakai celaan. Dikatain begini, katain begini. Itu biasa. Lebih dari itu, kemudian mereka mulai mainnya agak kasar. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu sedang sholat. Diceritakan, Marwahu Abdullah ibn Amr ibn al-As annahu qala bainan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli fi hijr Ismail. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Hijr Ismail, ya, bangunan yang setengah lingkaran itu namanya Hijr Ismail. Idz aqbala Uqbatu ibn Abi Mu'aid fa wada'a thawbahu fi unuqihi. Lalu datang Uqbah bin Abi Mu'aid. Lalu dia meletakkan pakaiannya di leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa khanaqahu khanqan syadida. Lalu dicekik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbala Abu Bakrin hatta akhadha bimankibihi. Datanglah Abu Bakar lalu kemudian menarik Uqbah ibn Abi Mu'aid yang sedang mencekik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dafa'ahu 'anil nabi wa qala ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Masa kalian kok musuhi, memerangi orang yang hanya dia mengatakan Rabbiya Allah, Tuhanku adalah Allah. Masa orang cuma mengatakan meyakini Tuhanku adalah Allah, kok kalian perangi, kok kalian musuhi? Salah dia apa? Dia nggak ganggu kamu, nggak ganggu keluargamu, nggak ganggu, enggak. Cuma dia meyakini Tuhannya adalah Allah. Masa yang seperti itu kalian ganggu? Dalam kesempatan yang lain diceritakan oleh Ibnu Umar
bainan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sajidun wa haulahu nasun min Quraisyin jaa Uqbah ibn Abi Mu'aid bisila jazurin faqadhafahu ala dhahrin nabi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sujud, lalu ada orang-orang Quraisy di sekeliling beliau. Datang Uqbah bin Abi Mu'aid bawa ya kotoran unta atau jeruan unta lah, kotoran unta, lalu dilemparkan ke punggung beliau. Falam yarfa' ra'sahu, sampai Rasulullah tidak mengangkat kepalanya. Faja'at Fatimatu fa'akhadathu min dhahrihi, lalu datang putrinya Fatimah mengambil kotoran itu dari punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Rasulullah dicela, terus mulai disakiti, mulai ada yang berani nyekik, mulai ada yang berani ngelempar kotoran. Kadang ada yang ngelempar debu, Nah, tapi lihat, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Khabbab ibn al-Arth annahu qala ataitun nabiyya wa huwa mutawassitun burdatan wa huwa fi dhillil Ka'bah. Ketika sudah semakin banyak yang disiksa pengikut-pengikut Rasulullah karena kebanyakan dari golongan lemah, maka datanglah Khabbab menemui Rasulullah. Ketika itu beliau sedang berteduh di bayang-bayang Ka'bah. Waqad lakina minal musyrikina syiddah. Lalu Khabbab mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah, orang-orang musyrik ini sekarang sudah semakin berani. Kami mendapati siksaan dari mereka, sudah sangat. Faqultu ya Rasulullah ala tad'ullaha lana. Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa untuk kami? Akan tinggal engkau berdoa, minta sama Allah, selesai. Faqa'ada wa huwa muhmarrul wajhi. Maka Rasulullah yang tadinya tidur-tiduran kemudian duduk, wajah beliau memerah. Kenapa beliau wajah merah? Berarti marah. Ketika ada seorang sahabat mengadu, ya Rasulullah, ini orang-orang musyrik sudah ganggu, sudah kebangetan lah ganggunya. Kenapa engkau tidak berdoa saja sama Allah agar Allah membantu kami? Kan selesai. Rasulullah langsung duduk, muhmarrul wajhi, wajah beliau memerah, marah. Faqal laqad kana min qablikum la yumshatu bimushatil hadid ma tuna 'idhamihi min lahmin aw 'asabin ma yusrifuhu dzalika 'an dinihi wa la yutimmanna Allahu hadzal amra hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illallah. Ketika mendapatkan aduan seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam keadaan agak marah, orang-orang sebelum kalian itu ada yang disisir, tapi disisir terbuat dari besi, sampai kemudian daging itu lepas dari tulang mereka. Tetapi hal itu tidak menyebabkan mereka keluar dari agamanya, tidak bisa memalingkan mereka untuk keluar dari agamanya. Loh kalian seberapa sih siksaan orang kafir itu yang sudah kalian alami dibandingkan umat-umat terdahulu? Umat terdahulu ada yang disiksa sampai disisir pakai sisir besi, tulang dagingnya pada lepas. Apa ada di antara kalian mengalami itu? Nanti dalam ayat yang lain ada orang-orang yang kemudian dibelah, digergaji minsyar sampai terbelah menjadi dua. Ada orang-orang yang kemudian dibakar di dalam parit, ashabul ukhdud. Ada orang-orang yang kemudian dimasukkan ke dalam minyak panas sampai meradali. Loh kamu, itu Rasulullah marah. Jadi apa yang kita alami sekarang belum ada apa-apanya dibandingkan umat-umat terdahulu. Tapi lihat, meskipun mereka sudah mengalami yang seperti itu,
hal itu tidak memalingkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap istiqomah bertahan dengan itu. Nah, kalau baru seperti ini saja, itu kan Rasul mengajarkan pada sahabat bagaimana agar menjadi kokoh. Kalau sekedar gangguan seperti ini, kemudian kalian sudah nggak tahan. Nah, nanti bagaimana kemudian akan menang. Wala yutimannallahu hadzal amra hatta yasira ar-raqibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illallah. Biarkan Allah akan menyempurnakan urusan ini sampai nanti seseorang yang berkendara dari San'a menuju Hadramaut itu tidak takut kecuali kepada Allah. Maksudnya apa? Nanti ada saatnya ketika umat Islam ini sudah menang, maka orang-orang sudah hidup dalam keadaan aman, sehingga orang sendirian jalan dari San'a sampai Hadramaut itu juga tidak takut. Nah, itu yang dialami oleh sahabat. Padahal sebenarnya yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap para sahabat bagi kita itu juga sudah luar biasa. Ada yang bahkan sampai mati. Siapa? Sumayyah ditombak sampai mati. Yasir juga sampai mati. Tetapi ketika hal itu diadukan kepada Rasulullah tetap itu belum ada apa-apanya dibandingkan apa yang sudah dialami oleh umat-umat terdahulu. Nah, sekarang kita ke zaman kita. Apa sih yang sudah kita alami? Ada nggak yang ganggu? Ada nggak yang ganggu? Nggak ada kan? Paling orang suara 1-2 ngerasani kita begini-begini. Kalau baru hal seperti itu saja kita sudah nyerah. Kira-kira kalau itu diketahui oleh Rasul marah nggak? Wong tadi sahabat yang benar-benar disiksa itu ngadu saja, kalian itu belum ada apa-apanya dibandingkan umat terdahulu. Nah, sekarang kalau kita ngadu sama Rasulullah, ini umatmu ini sulit sekali diajak. Saya dirasani gini. Baru kayak gitu kan. Wong yang sampai ada yang syahid saja Rasulullah itu belum apa-apa. Apalagi nanti sampai kemudian ada embargo, diambil embargo. Jadi Rasulullah dan keluarganya dan seluruh kaum yang melindungi beliau itu diembargo. Tidak boleh melakukan jual beli dengan mereka, tidak boleh menikahkan anak mereka dengan suku itu. Maka bertahun-tahun hidup dalam kelaparan. Nah, jadi kalau yang dialami para sahabat saja Rasulullah masih marah gitu kan. Apalagi kita nggak ada apa-apanya lah. Tidak pernah kan kita ngajak orang sholat misalnya terus dilempari kan, ngajak orang ke masjid terus apalah, nggak ada ya. Jadi belum ada apa-apanya. Maka jangan merasa kita orang yang sudah paling berjasa dalam dakwah. Nah, kita ini belum ada apa-apanya dibanding para sahabat. Gangguan yang diterima oleh para sahabat jauh lebih besar dibandingkan gangguan yang sekarang kita alami. Maka sekarang kalau ada bapak itu ngajak orang untuk berbuat baik, terus ada yang nggak seneng, ada yang mencela, itu biasa sekali. Ada orang yang ngata-ngatain kita, biasa. Maka jangan balas. Kata Imam Syafi'i, yukhatibunis safihu bikulli kubhin fa akrahu an akuna lahu mujiba yazidu safahatan fa azitu hilma ka'udin zadahul ihraqu tiba. Ini nasihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya syair diwan Imam Syafi'i yang isinya banyak nasihat-nasihat. Di antara nasihat Imam Syafi'i, yukhatibunis safihu bikulli kubhin. Orang-orang safih, orang-orang dungu itu mengata-ngataiku dengan ucapan keji. Fa akrahu an akuna lahu mujiba. Aku tidak suka untuk menjawab cacian mereka. Yazidu safahatan fa azidu hilma.
Setiap kali mereka mencela, maka sesungguhnya mereka telah menambahkan kedunguan pada mereka. Fa'azidu hilma. Sementara saya ketika tidak menjawab celaan mereka, maka aku menjadi orang yang hilm, santun. Santun itu apa? Santun itu orang yang ketika orang lain berbuat jahat kepada dia dibalas dengan kebaikan. Ada orang mencela kita, kirim pisang goreng kepada dia, itu hilm. Pisang goreng masih nyela, kirim sate. Sate masih nyela. Itu hilm. Ya minimal ginilah, minimal kalau belum bisa hilm ya tidak membalas celaan dengan celaan. Yazidu safahatan, biarkan dia, semakin dia mencela kita berarti dia semakin menambah kedunguan. Fa'azidu hilma. Ketika saya tidak membalas celaan itu, ya udah berarti saya latihan untuk menjadi orang santun. Ka'udin zadahul ihraqu tiba. Aku seperti ud. Tahu ud ya, kayu. Kalau yang pernah ke Arab itu ada semacam kayak, bukan dupa sih, kayak arang terus dibakar, ada asapnya. Asapnya wangi. Itu yang dibakar kan bukan menyan. Jadi jangan sampai orang Arab ternyata bakari menyan. Itu ud. Jadi kayu gaharu, kayu gaharu itu dibakar, nanti asapnya itu mengeluarkan bau wangi. Kata Imam Syafi'i, jadilah seperti ud, ka'udin zadahul ihraqu tiba. Kayu ud, kayu gaharu semakin dibakar semakin wangi. Paham ya? Kalau kita ngajak orang berbuat baik, mencela wajar. Kalau mereka bermain kasar, menyerang pribadi kita, wah itu sebenarnya mereka semakin kepepet itu. Semakin kasar lagi, nyerang secara fisik, wah itu mereka tandanya mereka ini sebenarnya merasa kalah sebenarnya. Makanya kemudian nyerangnya secara pribadi atau secara fisik. Nah yang seperti itu nggak usah diladeni. Nah, udah. Jadilah seperti gaharu, semakin dibakar ya semakin harum. Silahkan orang semakin mencela kita, semakin lebihkan kebaikan kita kepada orang itu. Nah, Imam Syafi'i seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan, maka semakin banyak gangguan-gangguan yang beliau dapatkan. Disiksa Bilal ibn Rabah, terutama yang budak-budak, yang orang lemah-lemah. Kalau yang dari keluarga kuat tidak mungkin karena ada keluarganya. Ketika dirasa siksaan seperti itu juga tidak mempan, maka mulailah mereka pakai tawaran-tawaran, tawaran-tawaran politik, tawaran-tawaran politik. Maka kemudian ada seorang yang namanya Al-Walid. Al-Walid ini bapak dari Khalid ibn Walid. Orang kafir Quraisy tadi melihat, ini kok diancam juga nggak bisa. Ada saja yang kemudian masuk Islam. Berarti nggak bisa pakai ancaman. Ya udah kalau gitu pakai politik. Selesaikan pakai politik. Bagaimana caranya? Tawari. Maka kemudian diutuslah Al-Walid ibn al-Mughirah, bapak dari Khalid ibn Walid, diutus untuk berundinglah dengan Rasulullah SAW. Faqal, Utbah, bukan Al-Walid ya, Utbah atau Abul Walid. Ya bena akhi, wahai anak saudaraku, innaka minna haitsu qad alimtu minasyarafi fil ashirati wal makanati fin nasab. Wahai anak saudaraku, engkau itu ya saya tahu punya kedudukan, kamu itu berasal dari keluarga yang terhormat, secara nasab terhormat. Wa innaka qad ataita qaumaka bi amrin azim. Tapi kamu sudah datang kepada kaummu dengan membawa perkara yang besar. Farraqta bihi jama'atahum. Engkau telah memecah belah kesatuan mereka, jamaah mereka. Wasafata bihi ahlamahum. Engkau telah menjatuhkan ya mimpi-mimpi mereka. Fasma' minni. Dengarkan dariku. Tolong dengarkan. A'rid 'alaika umuran tanduru fiha la'allaka taqbalu minha ba'daha.
saya ingin menawarkan beberapa hal, ya mungkin nanti silahkan kamu pertimbangkan, mungkin kamu akan menerima, ya mungkin gak seluruhnya, tapi sebagian kamu terima. Faqala lahu Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, ya Abul Walid asma', wahai Abul Walid, saya dengar. Qal ya bna akhi, in kunta innama turidu bima ji'ta bihi min hadzal amri malan, jama'na laka min amwalina hatta takuna aktsaruna malan. Wahai anak saudaraku, kalau kamu melakukan ini hanya perkara harta, maka akan kami kumpulkan harta-harta kami berikan kepada kamu, sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Wa in kunta turidu bihi syarafan sawadnaka alaina hatta la naqta'a amran tunak. Kalau kamu melakukan ini cuma karena jabatan politik, kamu pengen jadi pemimpin, sawadnaka, kami akan menjadikan kamu pemimpin, sehingga semua keputusan itu tidak akan putus kecuali berdasarkan perintah darimu. Wa in kunta turidu bihi mulkan malaknaka alaina. Kalau kamu melakukan ini karena pengen jadi raja, kami angkat engkau jadi raja kami. Wa in kana hadzal ladzi ya'tika ri'yan tarahu la tasta'iruhu an nafsik talabna lakat tib. Kalau kamu melakukan ini itu karena sakit, jangan-jangan kamu karena sakit kemudian melakukan ini semua, ya udah, yuk kita obati gitu. Wa badalna fihi amwalana hatta nabri'aka minhu. Udah, kami yang bayar sampai kamu sembuh. Nah, lihat Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana etika berdiskusi. Ketika lawan sedang bicara, itu biarkan dia bicara sampai selesai. Jangan seperti di TV acara debat itu, satu ngomong sama ini, wah sayanya kacang aja. Rasulullah SAW, udah, Abul Walid, kamu pengen ngomong? Iya, udah, saya dengarkan. Wah, udah, apa tawaranmu apa? Sampaikan. Nah, kalau kamu tadi pengen harta, kami kumpulkan harta. Kamu pengen jadi raja, kami jadikan kamu raja. Kamu itu sakit, kami obati. Nanti di dalam riwayat yang lain, kalau kamu itu pengen menikah, silahkan pilih mana wanita yang kamu sukai, kami nikahkan dia dengan kamu. Nah, setelah itu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, afaraqta ya Abul Walid? Abul Walid, sudah selesai? Dengarkan dulu, dengarkan. Nah, itu etika diskusi itu seperti itu. Biarkan dia selesai. Sudah. Qala na'am. Sudah. Qala fasma' minni. Ya udah. Sekarang saya sudah dengarkan kamu, sekarang tolong kamu dengarkan saya. Nah, ini nanti diskusi apapun ya. Di rumah yang sudah berumah tangga, ketika istri sedang ngomong, dengarkan dulu sampai selesai. Dan itu butuh latihan. Mendengarkan istri sampai selesai ngomong itu butuh latihan. Nanti dalam hadis itu ada, Aisyah itu pernah menceritakan kepada Rasulullah, hadisnya panjang, yang isinya itu curhatan ibu-ibu. Masing-masing ibu-ibu itu menceritakan suaminya masing-masing. Suamiku itu begini. Itu diceritakan oleh Aisyah kepada Rasulullah, dan Rasulullah dengarkan itu sampai selesai. Maka para suami penting ketika diskusi dengan istri sedang berbicara, dengarkan dulu sampai selesai, jangan dipotong. Emang butuh latihan. Apalagi ditinggal. Itu istri sedang ngomong, terus ditinggal. Itu sakitnya luar biasa. Maka dengarkan aja, dan kadang tidak perlu pokoknya cukup dengarkan, selesai. Setelah dengarkan, kadang istri cuma seperti itu. Istri pengen didengarkan. Itulah kenapa kalau kemudian tidak ada yang mendengarkan di rumah, maka istri akan cerita di medsos. Curhat di medsos begini. Kenapa? Karena di rumah tidak ada lagi yang mau dengar.
Dengarkan. Nah, mau diskusi rumah tangga, mau diskusi dengan kawan, ketika ada yang bicara dengarkan dulu. Jangan dipotong, jangan disela. Sudah. Ya udah, sekarang saya sudah dengarkan pendapatmu, sekarang giliran saya menjelaskan jawabannya. Maka kemudian Rasulullah SAW itu membaca surat Fussilat. Nah, nanti baca surat Fussilat itu, nah itu dibaca oleh Rasulullah SAW sampai ayat 13. Nah, ketika itu kemudian Uqbah pulang. Ketika Uqbah pulang ketemu sama orang-orang Quraisy, ditanya, "Ma wara'aka ya Abul Walid?" Gimana hasilnya wahai Abul Walid? Nah, negosiasinya berhasil enggak? Qal wara'i anni sami'tu qawlan ma sami'tu bimithlihi qattun. Wallahi ma huwa bisy'ri wala bisihri wala bil kahanah. Ya ma'syara Quraisy ati'uni wa khallu baina hadzal rajul wa baina ma huwa fihi fa'taziluh. Fa wallahi la yakunanna liqaulihi alladhi sami'tu minhu naba'un 'adzim. Fa in tusibhu al-'arab faqad kafaitumuh bi ghairikum wa in yadhhar 'ala al-'arab famulquhu mulqukum wa 'izzuhu 'izzukum. Abu Utbah kemudian ditanya, Utbah gimana negosiasinya? Kata Utbah, demi Allah yang saya dengar itu bukan sihir, bukan ucapan tukang dukun, bukan ucapan syair. Ini sesuatu yang beda. Jadi orang Arab saat itu terkenal dengan fasahatul lisan, kefasihan bahasa. Maka mereka sangat membanggakan syair. Makanya nanti orang-orang Arab itu berlomba-lomba dalam membuat syair. Lalu syair itu diperlombakan. Syair terbaik itu akan digantung, ditempelkan di dinding Ka'bah, sehingga penyair-penyair yang syairnya ditempelkan di dinding Ka'bah nanti disebut ashabul mu'allaqat. Wah, itu bangganya luar biasa. Karena kalau sampai syairnya itu terpilih untuk ditempelkan di dinding Ka'bah, wah ini menjadi terkenal sekali. Tapi Utbah, yang saya dengar dari Nabi Muhammad ini bukan sihir, bukan tukang dukun, bukan syair. Ini sesuatu yang beda, ini perkara yang besar. Nasihat saya, tolong ikuti saya. Udah, biarkan dia. Biarkan Nabi Muhammad orang ini, biarkan dakwahnya, biarkan. Tidak usah diganggu. Kalau toh nanti kemudian ternyata mengganggu orang-orang Arab, ya biarkan mereka, sehingga kalian tidak perlu payah-payah. Nanti biarkan orang lain yang menghentikan dakwahnya. Kalau seandainya kemudian dakwahnya menang, ya udah, maka kalau dia menjadi raja, kerajaan itu juga menjadi milik kalian. Kemuliaan itu juga menjadi kemuliaan kalian. Itu nasihat Utbah atau Abul Walid setelah berdiskusi dengan Rasulullah SAW. Jadi mendengar Quran, maka Utbah langsung paham, ini bukan ucapan biasa. Kalau ucapan tukang syair, ini bukan. Apalagi ucapan tukang sihir. Karena sebelumnya orang-orang Quraisy menuduh Nabi Muhammad itu sebagai tukang sihir. Wa'alam bishawab. Nah itu ya. Sampai sini dulu. Jadi ketika Rasulullah SAW dakwah secara terang-terangan, maka gangguan mulai banyak dan cenderung mulai kasar. Nah, nanti itu juga akan kita alami kan, manakala kita berdakwah di tengah masyarakat. Tadi ikuti tahapan-tahapannya. Kalau nanti ada muncul mulai gangguan-gangguan, suara-suara, tuduhan-tuduhan, nanti main kasar begini-begini, udah sikapi biasa saja, tidak usah balas celaan mereka, tidak usah. Nah, untuk apa? Tapi tetap jadilah kita seperti kayu gaharu tadi. Terserah orang semakin mencela kita, semakin tunjukkan kebaikan kita kepada orang tersebut. Semakin dibakar semakin wangi. Wallahu a'lam. Ya, itu pelajaran sirah nabawiyah. Dan juga tadi penting ya, tahapan dakwah itu tolong lewati, jangan terburu-buru. Karena biasanya anak-anak muda itu pengennya cepet-cepet, nggak sabaran, sehingga langsung main tembak-tembak gitu kan, dasdes. Pengennya semuanya selesai dalam waktu sekejap. Nggak bisa seperti itu.
Rasulullah SAW dakwah berapa tahun? 23 tahun. Meskipun itu nanti jadi catatan kita juga ya. Rasulullah 23 tahun, para ulama mengatakan itu bisa melahirkan sekitar 2000 pemimpin. Nah, kita harusnya nanti 23 tahun berapa calon pemimpin yang kita hasilkan. Tapi tidak apa. Nabi Nuh alaihissalam dakwah berapa tahun? 950 tahun. Pengikutnya berapa? 80. 950 bagi 80 11. Nah, sekitar 11 12. Berarti setiap 11 tahun kalau dibagi rata-rata 11 tahun dapat pengikut 1. Tidak masalah. 11 tahun dapat pengikut 1. Nabi Nuh ya tidak mutung, tidak putus asa. Maka Allah memuji abdan syakuro, hamba yang banyak bersyukur. Oh alam bisab ya. Jadi tetaplah istiqomah dengan dakwah, ngajak orang berbuat baik. Kan? Kalau nanti ada yang ganggu, ada yang nyela, jangan balas celaan dengan celaan. Kalau kita balas nyela, apa bedanya kita sama dia? 11-12. Ya, tapi kita akan menjadi hilm, menjadi orang yang santun itu tadi. Ketika celaan itu bisa kita balas dengan kebaikan. Ya minimal lah, minimal kita diam. Minimal kita diam. Nah, tidak membalas celaan itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.